Dengan hormat menyambut Dengan direktur. hormat menyambut direktur. direktur. Vera, Om Chandra, Tante Ani, kalian datang menjemputku. Bapak berhenti di sana. Elvan, kau seorang mantan narapidana juga pantas buat kau jemput. Yang mau kami jemput itu putri keluarga Wijaya dari Jayakarta, Nadia Wijaya. Dasar narapidana, jangan halangi jalan. Bu Nadia, gadis yang mencariku buat mengobatinya tadi. Sial banget. Cepat pergi. Apa maksud kalian? Dulu Vera menabrak orang sampai mati. Aku yang menggantikan dia masuk penjara. Sekarang kalian malah mau menjaga jarak sama aku. Gak ada yang memaksa kau waktu itu. Apa sekarang kau mau memeras kami? Aku... Menunda kami bertemu Bu Nadia. Cepat pergi. Ini 60 juta, ambil dan cepat pergi. Jangan ganggu aku lagi. Vera, kau nggak berhak menghina Tuan Muda keluarga Sanjaya. Ini uang kompensasi putus 600 juta. Hari ini, dia yang memutuskan hubungan. Kau berani menghina aku pakai uang? Keluarga Sanjaya sekarang cuma tinggal cangkang kosong saja. Di kartu ini jangankan ada 600 juta, mungkin 6 juta saja nggak ada. Keluarga Sanjaya ternyata sudah terpuruk sampai harus mengandalkan wanita buat jaga gengsi. Masa iya masih berharap pada narapidana ini buat membanggakan keluarga? Pak Chandra, Bu Nadia sudah pergi lewat pintu belakang. Apa? Ayah ibu, ayo cepat kejar dia. Cepat, ayo. Nona, makasih. Sudah membantuku barusan. Nona apa? Aku kakak iparmu. Kakak ipar. Kau nggak salah orang, kan? Kau nggak mengenalku, tapi aku mengenalmu. Selama 3 tahun ini, ketiga kakakmu mengalami musibah. Grup Sanjaya dalam keadaan genting. Keluarga Sanjaya yang sekarang cuma tersisa nenekmu saja. Ini surat wasiat dari ketiga kakakmu buat kau. Elvan, aku kakak keduamu dan kakak ketigamu, nggak bisa kembali lagi. Ketiga kakak iparmu selalu setia pada keluarga Sanjaya. Setelah kau bebas, kau harus memperlakukan mereka dengan baik. Kak Devi, kau tenang saja. Mulai sekarang, keluarga Sanjaya ada aku. Kau nggak ada kemampuan, memangnya bisa menjaga keluarga ini? Cepat ikut aku pulang temuin nenek. Nenek tua, jangan gak tahu diuntung. Bosku mau keluar 2 miliar buat beli rumah rongsokanmu. Itu kehormatan bagi kalian. Cepat tanda tangani kontrak ini, sekarang. Seterburuk apapun keluarga Sanjaya, rumah tua keluarga juga nggak bakal dijual. Kalau mau rebut paksa rumah tua keluarga kami, kau langkahi dulu mayat aku ini. Hancurkan. Berhenti! Berhenti kau! Tua bangka, ku habisi kau. Berhenti! Nenek! Kau Elvan? Nenek! Nenek, aku nggak berbakti. Aku bersujud pada nenek. Elvan, beneran kau ya? Kau sudah pulang, Elvan. Kau sudah menderita. Cucu sama neneknya reuni ya. Benar-benar mengharukan. Elvan, kebetulan kau pulang. Mari,
tanda tangani kontrak ini. Selamat. Seterpuruk apapun keluarga Sanjaya, rumah tua keluarga juga nggak mungkin dijual. Silakan pergi. Suamimu sudah mati. Kau seorang janda. Nggak perlu cari susah sendiri, kan? Aku dengar-dengar kau sama Tuan Muda Wira sama sekali belum menikah. Buat apa menjaga kesucian diri di sini dan membuang masa muda? Gimana kalau ikut saja sama aku? Kau sialan! Kak Selamat, Kak Selamat. Bajingan. Berani menggoda kakak iparku. Ku habisi kau. Habisi mereka semua! Elvan, jangan bikin masalah. Kak Devi, dia pantas mati. Kau nggak menuruti omonganku lagi? Biarkan dia pergi. Hei, karena aku menghargai Kak Devi. Pergilah. Urusan kita belum selesai. Kau tunggu saja. Ayo pergi. Elvan, kau terlalu gegabah tadi. Orang di balik Selamat mau merampas seluruh grup Sanjaya. Sedangkan tindakanmu barusan malah memberi mereka kesempatan buat menyerang. Kak Devi, tenang saja. Selama ada aku, gak ada yang berani mengusik kita. Elvan, kau bisa rasional sedikit nggak? Keluarga Sanjaya yang sekarang bahkan nggak termasuk keluarga elit rendahan. Bisa-bisanya kau berani omong besar dan cari musuh di mana-mana. Kak Devi, percaya saja padaku. Elvan, jangan membantah kakak iparmu lagi. Selama 3 tahun ini, semua berkat dia. Nenek. Jantung nenek bermasalah. Perlu akar voti 100 tahun sebagai obat, baru bisa menyembuhkannya. Kau bisa langsung tahu penyebab penyakit nenek. Kau paham ilmu medis. Aku belajar sedikit saat di penjara. Kak Devi, akar voti 100 tahun ini biar aku saja yang urus. Di seluruh kota Mega, cuma ahli obat tradisional keluarga Tanadi yang punya akar voti 100 tahun. Ada uang juga nggak bisa beli. Gimana kau mengurusnya? Elvan, Devi, Nenek, aku yang sudah ronta ini, setengah kakinya sudah masuk ke liang lahat. Kalian jangan menyia-nyiakan tenaga buat aku lagi. Nenek, gak usah khawatir. Aku punya cara sendiri. Nenek nggak apa-apa kan? Nenek, aku pergi cari Irfan. Devi. Halo? Nona Nadia, apa kau bisa membantu aku mendapatkan akar voti 100 tahun? Pak Elvan? Jangankan akar voti 100 tahun. Saat kau buka mulut, diriku sendiri pun bisa kuberikan. Kau... Aduh, lupakan saja kalau itu. Berikan aku akar voti saja. Pak Elvan, aku nggak bisa memberikannya cuma-cuma. Besok, aku bakal mengadakan gala bisnis di Villa Keluarga Wijaya. Kau harus menghadirinya. Baik. Laki-laki brengsek berani-beraninya mengakhiri panggilan. Sudah melihat bokongku lalu mau selesai gitu aja. Emma, beritahu ayahku
Gak ada satupun putra keluarga elit di kota Jaya yang aku suka. Besok, aku bakal umumkan pacarku secara resmi. Elvan, gawat. Kakak iparmu pergi mencari Irfan demi akar Voti. Irfan? Irfan sudah lama mengincar kakak iparmu dan sering mengganggu dia. Nenek, jangan khawatir ya. Aku bakal segera menjemput Kak Devi pulang. Iya. Jangan khawatir. Pak Irfan, asal kau bersedia menjual akar Voti, aku bersedia bayar 10 miliar. Ditambah utang budi padamu. Devi, kau anggap aku ini siapa? Akar Voti itu bisa kuhadiahkan buat kau. Asal malam ini kau temani aku minum sampai puas. Semua bisa dibicarakan. Baik. Aku temani Anda minum. Semoga Pak Irfan memegang ucapannya. Siapa suruh kau sok jual mahal sama aku? Begitu obatnya bereaksi, bukankah bakal menurut padaku? Bu Devi kuat minum juga. Ayo segelas lagi. Kita minum bersama. Mari. Elvan, kenapa kau kemari? Kak Devi, ayo pergi. Elvan, kau cepat pulang. Aku lagi ada urusan sama Pak Irfan. Cepat, kau cepat pulang. Kak Devi. Dasar bajingan. Berani kamu memasukkan obat ke minuman ini? Kau cari mati ya? Apa kau tahu siapa aku? Kau berani mengincar kakak iparku? Aku nggak peduli kau siapa. Elvan, kau sudah gila ya? Kau ini kenapa? Pak Irfan, Elvan nggak mengerti sopan santun. Jangan dimasukkan ke hati ya, ya. Cepat minta maaf sama Pak Irfan. Kak Devi, apa kau tahu dia memasukkan obat ke minumanmu? Kau asal tuduh. Devi, kalau aku mau macam-macam, memangnya aku perlu tunggu sampai sekarang? Kalau gitu kau minum sendiri. Aku... Minum! Biar aku bantu saja. Minum! Minum! Elvan, kau gila ya? Lepaskan dia. Lepaskan Pak Irfan. Devi, jangan harap bisa mendapatkan akar Voti itu. Pak Irfan. Pak Irfan. Elvan, apa kau beneran mengira aku nggak tahu apa yang mau dilakukan Irfan? Apa kau tahu? Nenek lagi menunggu akar Voti buat menyambung nyawa. Kak Devi, aku sudah mendapatkan akar Voti 100 tahun. Kau nggak perlu memohon padanya. Di seluruh kota Mega, cuma Irfan saja yang punya. Gimana caramu mendapatkannya? Kak Devi. Sudahlah, aku capek. Kak Devi? Gawat.
Nona Erna, aku bersedia menjual akar Foti 100 tahun pada keluarga Wijaya. Soal investasi proyek keluarga Wijaya. Nona Nadia sudah bilang, bisa dipertimbangkan. Halo. Elvan, kau tunggu saja. Penghinaan malam ini bakal kubuat kalian bayar 100 kali lipat. Kak Devi, kau sudah bangun? Gak ada yang terjadi di antara kita kan? Oh, nggak ada. Ayo pulang. Nenek masih menunggu kita di rumah. Kenapa? Kalian selarut ini baru pulang. Devi, si Irfan itu nggak mempersulitmu kan? Nenek, maaf. Aku nggak mendapatkan akar Foti 100 tahun itu. Akar Foti? Barusan, sudah ada yang mengantarnya kemari. Memang benar akar Foti. Jangan-jangan Irfan takut aku menuntut, makanya mengirim ini buat meredakan masalah. Kak Devi, akar foto ini dihadiahkan temanku. Temanmu? Iya, Kau di penjara 3 tahun? Teman dari mana? waktu aku di penjara, temanku banyak banget. Misalnya guru ke-9 aku. Dia itu tabib suci Mahadipah. Aku mewarisi ilmunya. Selain itu, juga bisa aku puntur 12 tetik biduk utara. Kau bilang gurumu tabib suci. Kau membual lagi. Elvan, apa yang kau lakukan? Kenapa akar Foti 100 tahun ini jadi mengering? Nenek! 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 Devi, aku merasa badanku jadi segar banget. Dadaku pun gak sesak lagi. Nenek, penyakit nenek baru sembuh. Harus banyak istirahat. Iya, Elvan, tadi aku salah sangka padamu. Mulai sekarang ikut sama aku, banyak belajar dan bekerja. Kalau dewasa nanti, aku serahkan grup Sanjaya padamu. Aku ikut Kak Devi saja. Oh iya, besok keluarga Wijaya dari Kota Jaya bakal mengadakan gala bisnis. Nanti kau ikut aku buat menambah wawasan. Gala bisnis keluarga Wijaya. Kalau bisa dapat satu proyek, keluarga Sanjaya bisa dianggap bangkit kembali. Kak Devi, ada urusan apa mencariku? Kenapa ada di kasurku? Kak Devi apanya? Aku ini Kak Maya. Kak Maya? Tampaknya di penjara latihannya cukup baik. Sampai jadi kekar gini. Biar ku kenalkan pacar buat kau. Kak Maya, nggak perlu. Maya, ternyata kau ada di sini. Aku baru saja mau mengajak kau bertemu Elvan. Sudah ketemu. Bocah ini menempati kamarku. Kalau gitu aku tidur di sofa saja.
Kau tidur di sini saja. Aku cuma bercanda. Sudah, jangan bercanda lagi biar dia tidur lebih awal. Besok aku mau mengajaknya menghadiri gala bisnis. Ayo, cepat tidur. Iya. Elvan, pertimbangkan omonganku. Kak Devi, ini gara-gara kau yang muncul tiba-tiba. Kalau enggak, aku masih bisa bicara hati ke hati lebih lama sama Elvan. Sudah, gak jelas gitu. Elvan bukan anak kecil lagi. Mulai sekarang jangan asal masuk ke kamarnya. Kak Devi, kita berdua calon menantu keluarga Sanjaya yang belum sah. Elvan satu-satunya penerus keluarga Sanjaya sekarang. Sudah sewajarnya kalau kita meneruskan keturunan keluarga Sanjaya. Jangan bercanda lagi. Teruskan saja mimpimu itu di kamar, hah? Kak Devi, aku gak lagi bercanda. Kalau kau gak maju, aku yang bakal maju. Nanti ikut aku masuk dan cari relasi yang banyak. Jangan bikin masalah. Wah, seorang mantan narapidana dan seorang janda. Kenapa kemana saja bisa bertemu kalian? Benar-benar sial banget. Vera, sebaiknya jaga bicaramu. Memangnya aku salah bicara? Mengajarku sampai ke sini? Kalian memang hantu gentayangan. Tapi, tolong jauhi aku mulai dari sekarang. Aku sudah punya pacar baru. Pacar putriku sekarang, Tirta adalah pewaris keluarga Wirawan. Kau, jadi pelayannya pun gak pantas. Kau... Sudahlah. Bu Nadia berinvestasi di 8 proyek di kota Mega itu semua karena menghargai calon suaminya. Bintang utama hari ini adalah calon suami Bu Nadia. Kita harus hati-hati. Jangan menyinggung orang penting itu. Ayo cepat masuk. Entah calon suami Bu Nadia ini berasal dari keluarga elit mana. Kita harus cari cara buat berkenalan. Tentu saja. Gak disangka, calon suami Bu Nadia ternyata orang kota Mega. Gak tahu juga dia putra dari keluarga mana. Ikuti aku nanti. Jangan cari masalah. Aku usahakan. Kalian datang saja ke kamarku. Nanti ku traktir makan. Tonik macan terbaik. Tuan Muda Irfan, nakal banget. Devi, semalam. Gak kenapa-napa kan? Kejadian semalam belum cukup bikin kau kapok. Kalau bukan karena kau memberikan akar Voti sebagai permintaan maaf, sudah kulaporkan ke polisi. Akar Voti 100 tahun? Bukannya sudah dibeli keluarga Wijaya? Kenapa dia bisa bilang, aku memberikannya sebagai permintaan maaf? Urusan semalam. Aku mau menghitungnya sama Elvan. Alia. Bantu aku urus ini. Adikku juara bela diri internasional. Gak ada tandingannya di dunia. Elvan, kalau kau gak berlutut minta maaf padaku hari ini, aku jamin bakal menghajarmu sampai cacat. Bisa dihajar sampai cacat sama aku adalah keberuntunganmu. Irfan, masalah kita berdua. Gak perlu melibatkan adik iparku. Devi, kau ini benar-benar wanita murahan. Kau nggak bilang aku juga tahu. Semalam kau dan dia sudah tidur bareng kan? Kejadian semalam bisa aku lupakan. Keluarga Wijaya sudah setuju buat kerjasama dengan keluarga Tanadi. Kalau kau masih ingin merebut peluangmu, bawa kartu kamar ini. Malam ini datang ke kamarku. Bajingan, coba kau ulangi lagi. Elvan, beraninya kau memukul Tuan Irfan? Kenapa kalau aku memukulnya? Mantan pacarmu ini benar-benar pria sembrono ya.
Berani-beraninya memukul orang keluarga Tanadi di pesta keluarga Wijaya. Kau sudah gila ya? Apa kau tahu tempat apa ini? Kau berani beneran memukul orang? Berani memukul kakakku. Sudah bosan hidup ya? Lepaskan. Percaya nggak bakal ku habisi kau? Nggak percaya. Cepat lepaskan adikku. Masih berani menantangku? Brengsek. Ku habisi kau. Kakinya lumayan. Tapi sayang, nggak seharusnya dipakai buat berantem gini. Wah, ayo bantuin dia jatuh. Devi, kalau kau nggak menyuruh dia berlutut minta maaf padaku, aku jamin keluarga Tanadi nggak bakal melepaskan. Kak Irfan, Kak Irfan, Kak Irfan, Kak Irfan. Elvan, bukankah aku sudah bilang padamu jangan bikin masalah? Bajingan satu ini memang pantas dipukul. Elvan memukul Tanadi bersaudara sampai babak belur gini. Sekarang bakal ada tontonan menarik. Pesta ini disiapkan Bu Nadia buat calon suaminya. Berani main tangan di sini, berarti menampar muka keluarga Wijaya. Elvan benar-benar tamat sekarang. Untung waktu itu sudah mencampakkannya. Kalau enggak, kita semua bakal kena getahnya. Satpam, ada mantan narapidana yang menerobos masuk bikin keributan. Tangkap dia sekarang. Keluarga ahli pengobatan dari Kota Mega, keluarga Tanadi mau kerja sama di farmasi, keluarga Wirawan mau kerja sama di properti, keluarga Halim mau kerja sama bidang hiburan, keluarga Liwandi. Nona Nadia, Tuan Elvan berkelahi sama orang keluarga Tanadi di aula depan. Apa? Beraninya mengusik pria yang aku sukai? Cari mati. Siapa yang berani bikin keributan di kediaman Wijaya? Mantan narapidana ini yang sudah melukai Pak Irfan, mitra bisnis Bu Nadia. Apalagi yang kalian tunggu? Cepat usir mantan narapidana ini keluar. Kalau enggak, nanti pas Bu Nadia datang kalian nggak bisa menjelaskannya. Bocah, cepat keluar dari sini. Jangan paksa kami main kasar. Meskipun Nadia yang datang, dia juga nggak berani bicara kayak gitu padaku. Elvan, jangan bikin masalah lagi. Aku membawamu ke sini buat menambah wawasan, bukan pamer kekuatan di sini. Jangan menyentuhnya. Semua konsekuensi hari ini bakal kutanggung. Devi, orang yang menyinggungku hari ini adalah Elvan. Kau nggak sanggup tanggung konsekuensinya. Masih bisa bicara. Tampaknya pukulanku tadi kurang keras. Siapa berani bertingkah di kediaman Wijaya? Mas Tangan Maut, pakar jurus rahasia nomor 1 di barat laut. Ternyata sekretaris pribadi Bu Nadia. Emma sekretarisnya Bu Nadia itu selalu galak dan tegas. Kali ini Elvan dan Devi bakal menemui ajalnya. Sekretaris Emma, Elvan, merusuh di pesta Bu Nadia. Bahkan melukai kami bersaudara. Kau harus menghabisi dia. Kau mau aku menghabisi dia? Benar! Dia ini bukan memukul kami bersaudara, tapi mempermalukan Bu Nadia. Sekretaris Emma, apa Anda salah pukul orang? Elvan itu cuma pria yang mengejar-ngejarku. Sudah aku cambakan tapi malah marah. Begitu kami masuk, langsung lihat Elvan lagi memukul Pak Irfan. Terus apa hubunganmu sama dia? Aku nggak ada hubungan sama dia. Aku calon istrinya Pak Tirta. Baik. Sekretaris Emma, kau kelewatan. Kau mau dipukul juga? Emma, kau sudah gila ya? Keluarga Tanadi itu keluarga ahli pengobatan di Kota Mega. Meskipun Bu Nadia yang datang, dia tetap harus menghargaiku. Sedangkan kau mempermalukan aku di depan umum. Hari ini, kalau kau nggak memberikan aku penjelasan yang masuk akal, mematahkan kedua kaki Elvan, dan suruh dia berlutut dan bersujud minta maaf padaku, aku bakal minta Bu Nadia memecatmu. Kau mau penjelasan? Baik. Kalau gitu ku berikan kau sebuah penjelasan. Sekretaris Emma. Elvan, Sekretaris Emma gak bakal mengampunimu. Emma, hormat kepada Tuan Elvan. Hormat kepada Tuan Elvan. Tuan Elvan? Tuan Elvan? Sekretaris Emma, apa Anda nggak salah orang?
Nadia itu pacarmu. Tuan Elvan, maaf. Aku terlambat. Sekretaris Emma, Elvan baru keluar dari penjara dan cenderung melakukan kekerasan. Mana mungkin dia itu pacarnya Bu Nadia? Cukup! Bikin keributan di kediaman Wijaya, menghina Tuan Elvan, bahkan berani menyebar fitnah. Tuan Elvan, maaf sudah bikin Anda terkejut. Aku sudah tahu. Sekretaris Emma, kau membantu Elvan sampai segininya? Jangan-jangan ada hubungan sama dia ya? Apa katamu? Pantas saja. Ku bilang juga apa? Mantan narapidana kayak dia juga pantas masuk kemari. Ternyata kalian adalah pasangan bejat. Vera, bakal kurobek mulutmu kalau kau berani menyebar fitnah lagi. Kau jangan senang dulu. Kalau sampai Bu Nadia tahu kau menyamar jadi menantu keluarga Wijaya, kalian pasangan bejat ini bakal jadi makanan ikan. Vera, Elvan mengganti kamu 3 tahun di penjara, kau malah nggak tahu balas budi dan memfitnah Evan. Devi, kau bilang dia di penjara demi aku. Kau punya bukti? Kau? Iya. Waktu itu jelas-jelas dia yang menabrak mati orang. Apa hubungannya sama Vera? Wah, benar. Apa kalian punya bukti? Kalau nggak punya bukti, itu tuduhan palsu. Aku bakal segera lapor polisi dan menjebloskanmu lagi, biar kau di penjara 3 tahun lagi. Siapa bilang nggak ada bukti? Hormat pada Nona Nadia. Hormat pada Nona Nadia. Nona Nadia, kau sudah datang. Siapa bilang pacarku nggak punya bukti? Aku sudah selidiki kejadian waktu itu. Dia difitnah. Elvan, beneran menantu keluarga Wijaya? Bu Nadia, apa Anda beneran mau membersihkan namanya? Dia yang mabuk melukai orang. Jangan sampai Anda dikelabui orang licik ini. Benar atau salah bakal terbukti sendiri. Elvan masuk penjara waktu itu cuma demi menggantikan Vera. Nona Nadia, kau nggak boleh asal bicara. Bu Nadia, kami sekeluarga adalah saksi mata buat kejadian waktu itu. Meskipun Elvan ini pacarmu, kau juga nggak bisa mendukung kejahatan dan memfitnah keluarga Liwandi Bu kan? Nadia, kau nggak boleh asal tuduh. Keluarga Liwandi juga termasuk keluarga yang berpengaruh di kota Mega. Oh, mengancamku. Ini salinan rekaman CCTV kecelakaan itu. Apa perlu diputar di depan umum? Elvan, aku sudah menabrak mati orang. Aku nggak mau masuk penjara. Elvan, kau cinta banget sama Vera. Kau bakal menggantikan dia masuk penjara. Benar kan? Begitu kau bebas, kalian langsung nikah. Iya, Elvan. Seumur hidup ini Vera hanya mengakui kau seorang saja. Kau harus bisa diandalkan. Elvan, kau gantikan aku masuk penjara ya. Aku sudah mengandung anakmu. Aku dan anak kita bakal menunggumu bebas. Vera, jangan takut. Aku nggak bakal membiarkan kau masuk penjara. Wanita ini aborsi. Wanita ini aborsi. Nggak tahu malu. Vera, kau masih mau berkelit lagi? Vera, kau masih mau berkelit lagi? Vera, kau pernah aborsi? Dasar jalang. Kak Tirta, itu semua palsu. Aku nggak pernah mengandung anaknya. Maafkan aku ya. Aku Tirta. Gak ada hubungan lagi sama keluarga Liwandi. Pak Tirta. Minggir. Ada banyak orang di sini. Terus kenapa? Tuan Elvan, sebelumnya aku sudah terhasut oleh wanita jalang ini. Aku yang meremehkan orang. Aku minta maaf. Kelak, buka matamu lebar-lebar. Baik. Kalau gitu aku pamit dulu. Elvan, maaf. Aku salah. Maafkan aku ya. Vera, kau bukan tahu salah, tapi tahu sudah bakal mati. Pergi sana. Cepat pergi! Bu Nadia, meskipun Elvan adalah pacarmu, tapi dia sudah melukai kami bersaudara. Keluarga Tanadi, juga mitra bisnis terbesar, keluarga Wijaya di kota Mega kan? Bukankah seharusnya memberi kami sebuah penjelasan? Penjelasan? Baik, aku bakal memberimu penjelasan. Elvan, sudah lihat kan? Inilah kemampuan keluarga Tanadi. Kami meminta penjelasan dari keluarga Wijaya. Nadia juga nggak berani menolak. Elvan, kau habis sudah.
Aku umumkan, keluarga Tanadi dari Kota Mega bakal dihapus dari daftar mitra grup Wijaya. Gak bakal kerjasama selamanya. Apa? Keluarga Tanadi dari Kota Mega bakal dihapus dari daftar mitra grup Wijaya. Gak bakal kerjasama selamanya. Apa? Kenapa nggak kerjasama Kenapa nggak lagi? kerjasama Kenapa nggak lagi? kerjasama lagi ya? Nadia, keluarga Tanadi, gimana pun adalah keluarga ahli pengobatan nomor 1 di Kota Mega. Selain kami, siapa yang bisa mengerjakan proyek medis kalian? Tentu saja ada. Proyek medis keluarga Wijaya bakal diambil alih sama grup Sanjaya. Selain itu, bidang properti, AI, energi alternatif beserta 7 proyek lainnya juga bakal diinvestasikan semua pada grup Sanjaya. Diserahkan pada keluarga Sanjaya. Nadia, aku sudah menjual pusaka keluargaku akar 100 tahun padamu. Kau bilang bakal memberikan proyek medis itu pada kami. Kenapa kau bisa ingkar janji kayak gini? Benar. Awalnya aku memang berencana memberikan proyek medis padamu. Tapi, hari ini kau nggak sopan pada Pak Elvan. Keluarga Wijaya nggak bakal kerjasama dengan orang yang nggak layak di posisi itu. Nadia, kau beneran mengira aku ini gampang ditindas ya? Gimana pun, keluarga Tanadi itu 1 dari 9 keluarga besar. Hari ini aku tegaskan di sini, kalau 8 proyek itu diambil keluarga Sanjaya, jangan harap bisa jalan. Emma, antar tamu keluar. Kau mau keluar sendiri atau aku antar keluar? Nadia, jangan kira kau hebat karena kau dari Kota Jaya. Aku jalan sendiri. Devi, Elvan, kalian gak bakal bisa senang lama-lama. Kak Elvan, apa akar voti dari aku memuaskan? Bu Nadia, akar voti itu pemberian Anda. Akar voti itu pemberian Anda. Apa Bu Devi nggak tahu? Ternyata aku selalu salah sangka pada Elvan. Oh iya, Bu Devi. Aku masih ada hal pribadi yang mau dibicarakan sama Elvan. Pinjam adik iparmu sebentar. Bukan, Kak Devi. Pak Elvan, apa beneran gak tertarik sama sekali padaku? Hah? Nona, aku jual bakat bukan jual diri. Di rumahku masih ada 3 kakak ipar yang perlu dijaga. Aku benar-benar sibuk banget. Kau... Kalau gitu silahkan Pak Elvan jawab. Ditambah akar voti, kau sudah punya 2 utang budi padaku. Gimana rencanamu membalasnya? Itu gampang. Apa kita ini terasa sedikit terlalu cepat? Orang yang kau singgung itu tampaknya seorang ahli racun hebat. Hah? Racun api ini bisa melukai orang, tapi nggak mematikan. Setidaknya harus maha guru medis silat baru bisa melakukannya. Gini saja, aku berikan kau resep buat menghilangkan bekas lukamu, sekalian membantu mencari dalang di balik semua ini. Anggap saja alasan buat 2 utang budiku itu. Oh, memangnya kau bisa melawan maha guru medis silat? Nona Emma itu ahli bela diri kan? Ayo masuk dan coba. Tuan Elvan, hati-hati. Aku pendekar pakar jurus rahasia tertinggi. Nanti mungkin bakal melukaimu. Oh, benarkah? Jarum perak? Sejak kapan? Latihan 3 jalur energi. Maka kau bisa naik ke tingkat maha guru. Orang yang meracunimu, bakal aku bantu kamu membereskannya dalam waktu sebulan. Aku pergi dulu. Oh ya, hari ini soal kau menyebut aku sebagai pacarmu, jangan diulangi lagi. Jangan bikin rumor tentang aku lagi. Sampai jumpa. Emma, kau beneran sudah naik tingkat? Nona Nadia, aku sudah capai tingkat maha guru. Tuan Elvan beneran orang hebat. Kak Devi, ayo pergi. Bu Nadia itu memang beneran pacarmu. Kak Devi, jangan dengar Nadia bicara omong kosong.
Aku sama dia cuma teman biasa saja. Teman biasa, nggak cuma memberikan kita akar voti, tapi juga 8 proyek. Dulu waktu di penjara, aku pernah mengobatinya. Sudah Kak Devi, jangan dipikirkan. Ayo. Elvan, sebenarnya apa yang kau alami di penjara? Guru besar mewariskan ilmu tenaga dalam yang bisa mengubah energi menjadi naga dan mengalir ke seluruh tubuh. Setiap putarannya bisa meningkatkan kekuatan fisik. Entah pada akhirnya bisa sampai ke tingkat apa. Siapa? Siapa yang mengutusmu kemari? Gak mau bilang ya? Aku ini punya banyak cara buat bermain sama kau. Lagian di sini gak ada orang. Kalau gitu aku bakal memberimu aku puntor sampai kau bicara. Dasar psikopat, apa yang kau lakukan padaku? Bunuh saja aku. Hah? Baru 1 jarum, sudah gak tahan. Kalau kau gak bicara juga, jarum kedua bakal mendarat. Tolong tunggu sebentar. Ketua Cabang Kota Mega Sindikat Belati Feli Gunawan. Hormat pada Ketua Elvan. Ketua Elvan. Elvan, kuserahkan rencana sindikat Belati padamu. Setelah bebas, kau bisa pimpin seluruh sindikat Belati. Guru kelima. Kalau sudah tahu aku ketua kalian, kenapa masih mau membunuhku? Mohon maaf Ketua Elvan, aku lagi menjalankan misi pembunuhan, tapi nggak tahu ternyata targetnya Ketua Elvan. Ketua Elvan, aku lalai mengatur bawahan. Mohon ampuni aku. Ada yang mau membunuhku? Nggak disangka, sindikat Belati milik guru kelima sudah disisupi orang sampai separah ini. Setelah aku membereskan urusan keluarga, aku harus bantu guru kelima bersih-bersih internal. Siapapun pengkhianatnya, kami siap mati mengikuti Ketua Elvan. Kami siap mati mengikuti Ketua Elvan. Sudah, bangunlah. Sistem informasi sindikat Belati itu terhebat di Mahadipa. Apa kalian punya petunjuk tentang kematian ketiga kakakku? Ketua Elvan, kejadian ini mendadak banget dan melibatkan banyak pihak. Bahkan sindikat Belati pun nggak punya wewenang buat menyelidikinya. Lanjutkan penyelidikannya. Aku yang bakal tanggung jawab. Kalau kau masih gak menemukan apapun, jabatanmu sebagai ketua cabang Kota Mega bakal aku copot. Baik, Ketua Elvan. Selain itu, bantu aku selidiki juga siapa orang yang sudah meracuni Nadia. Siap, laksanakan. Kak Devi, selamat pagi. Elvan, kau masuk penjara 3 tahun, kondisi perusahaan banyak perubahan. Hari ini kau ikut aku ke kantor buat memahami bisnis. Kak Devi, menurutku, aku cukup jadi asistenmu saja. Dengan adanya kerjasama dengan Bu Nadia, dana proyek bakal cair dalam seminggu. Keluarga Sanjaya akhirnya bisa bernafas kembali. Sampai nanti, aku juga bisa menyerahkan perusahaan dengan tenang padamu. Kak Devi, kakimu bengkak. Biar aku gendong saja. Kau ngapain? Nenek ada di rumah. Tenang saja, nenek sudah tidur. Masih sakit? Gak disangka kau bisa pijat. Kalian lagi ngapain? Helena, kau sudah pulang? Helena? Kak Helena? Jadi dia Kak Helena yang bekerja sebagai polisi internasional. Helena Kamil? Ternyata dia secantik ini. Elvan, Kak Devi itu kakak iparmu. Kenapa kau sebejat itu? Helena, omong kosong apa yang kau katakan? Elvan baru saja membantu memijat kakiku. Iya. Memijat? Elvan, aku peringatkan kau. Jangan punya niat buruk pada Kak Devi. Sini, kemari. Helena, kenapa kau tiba-tiba pulang? Kak Devi, Algojo Internasional yang kuburu sudah tiba di Kota Mega. Kalau kalian melihat lambang ini, kalian harus lebih hati-hati.
Dia orangnya. Ini lencana serigala putih. Kenapa ada padamu? Hari ini di perjalanan pulang, aku dan Kak Devi diserang oleh Algojo. Ini ditinggalkan oleh Algojo itu. Serigala putih mau membunuh kalian. Kak Devi, kau nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Hari ini kalau bukan karena Elvan, mungkin aku nggak bisa pulang lagi. Cuma dia saja. Serigala putih itu Algojo terkuat di dunia. Algojo terkuat? Cuma segitu saja. Helena, kau mau menangkapnya ya? Biar aku bantu. Membantuku? Kau nggak bikin repot saja sudah cukup. Kak Devi, ini tampaknya Kak Helena ini sulit diajak berteman. Itu juga gara-gara dulu kau yang terlalu berandal. Helena dari dulu selalu suka orang tangguh. Dulu bahkan dia pernah bilang cuma orang yang bisa mengalahkannya yang boleh menikahinya. Pergi. Berhenti. Siapa suruh masuk kamar mandi tanpa mengetuk? Kuhabisi kau. Kak Helena, aku nggak tahu di dalam ada orang. Menurutku kau memang sengaja. Aku mengeluarkan separuh tenagaku. Ternyata bisa ditangkisnya. Kak Helena, aku benar-benar nggak sengaja. Elvan, Helena, kalian lagi ngapain? Cuaca hari ini cukup bagus. Aku masih ada urusan. Pamit dulu. Brengsek, kau tunggu saja. Berhenti. Siapa kau? Aku kemari buat memperbaiki pipa air. Ini kartu identitasku. Serigala putih. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuh kakak iparku? Setelah aku membunuh Devi, kau tanya saja dia di akhirat. Helena, apa yang terjadi? Kak Devi, cepat tutup pintu. Dia mau membunuhmu. Kak Devi, cepat lari. Apa? Masih mau lari? Kak Devi. Ternyata kau bisa menangkap peluru. Apa susahnya menangkap peluru saja? Siapa yang mengirimmu kemari? Kalau mengkhianati klien, aku serigala putih. Gak bisa disebut Algojo terkuat. Kalau kau nggak bicara juga, tunggu saja ajalmu. Aku sudah menyumbat nadi jantungmu. Dalam 1 menit kau bakal mati kehabisan napas. Kalau nggak percaya, kau boleh coba. Tunggu sebentar. Aku bicara. Tolong lepaskan aku. Katakan. Panji Surya. Panji Surya? Kak Helena, orang ini kuserahkan padamu. Aku ada urusan mendadak. Baik. Feli, bantu aku selidiki seseorang. Ketua Elvan, Raja Dunia bawah Kota Mega, Panji Surya ada di dalam. Panji Surya ini pakar jurus rahasia yang terkenal di Kota Mega. Ketua Elvan, apa perlu kita rencanakan dulu? Cuma jurus rahasia saja.
Elvan Sanjaya? Panji Surya kan? Kenapa mau membunuh kakak iparku? Algojo terkuat di dunia serigala putih. Ternyata kalah di tanganmu. Tampaknya kau lumayan jago juga. Kau juga bakal kalah di tanganku. Dongkak. Pelepasan energi. Kau bukan pakar guru rahasia, kau maha guru. Gawat Ketua Elvan, kabarnya salah. Panji sudah di tingkat maha guru di seluruh kota Mega. Kayaknya nggak ada tandingannya. Cepat pergi. Maha guru? Emangnya hebat banget. Ketidaktahuan bikin nekat. Setelah aku patahkan tangan dan kakimu, aku lihat apa kau masih berani banyak bicara? Nenek tua yang jualan es lilin saja gerakannya lebih cepat dibanding kau. Cari mati. Jadi ini maha guru? Gak ada bedanya sama semut. Tadi, aku cuma pakai 30% kekuatanku. Kalau memang kau nggak takut mati, aku bakal mengantarmu ke alam baka. Ini, mana mungkin? Ini, mana mungkin? Kau, bukankah kau anak berandalan? Ketua Elvan kuat banget. Jangan-jangan Ketua Elvan juga maha guru. Enggak. Ketua Elvan setidaknya seorang maha guru agung. Sindikat Belati ada harapan buat bangkit lagi. Coba katakan, kau mengincar keluarga Sanjaya dan mau membunuh kakak iparku. Apa tujuannya? Aku cuma tergiur harta. Mau menguasai grup Sanjaya dan tanah rumah keluarga Sanjaya. Gak mau jujur juga? Keluarga Salim, putra sulungnya Roni Salim yang menyuruhku menguasai keluarga Sanjaya. Dia cuma mau rumah tua Sanjaya. Roni itu sahabat baikku. Kau masih membohongiku. Aku serius, aku gak berbohong. Memang dia orangnya. 3 tahun lalu, waktu kau masuk penjara, dia diam-diam menguasai banyak usaha keluarga Sanjaya. Sekarang, keluarga Salim itu konglomerat di kota Mega. Hebat banget ya Roni Salim. Dulu keluarga Sanjaya sering membantunya mengatasi krisis keluarga. Ternyata ini cara dia balas budi padaku. Tuan Elvan, aku sudah tahu salah. Apa kau bisa melepaskanku kali ini? Kemari. Tuan Elvan, aku beneran sudah tahu salah. Dalam waktu sehari, atur pertemuanku sama Roni. Kalau kau nggak bisa, tanggung sendiri akibatnya. Baik Tuan Elvan. Pak Roni, aku sudah ketahuan. Elvan menyuruhmu menemui dia dalam 24 jam. Dasar pecundang. Datang kemari dan jelaskan. Pak Roni, serigala putih sudah dibunuh. Aku juga sudah kalah. Bocah itu terlalu aneh. Gak disangka. Sahabatku ini ternyata hebat juga. Guru Agus, gimana menurutmu? Tuan Roni, Panji baru masuk tingkat Mahaguru, kalah sama bocah ingusan. Meski memalukan, tapi nggak aneh. Di antara Mahaguru juga ada perbedaan. Kalau Guru Agus bisa berpendapat begitu, aku juga tenang. Undang dia ke KDT-ku, biar kami nostalgia dengan baik. Baik. Elvan, kau sudah pulang? Kak Devi, dalang dibalik orang yang menyewa Algojo, Panji, sudah kebereskan. Mulai sekarang, kau nggak perlu ketakutan lagi. Panji itu raja dunia bawah kota Mega. Menurut intel kami, katanya 3 hari lalu dia mencapai tingkat Mahaguru. Kau bisa melawan dia? Kak Helena, kau jangan lupa, aku ini orang yang bahkan peluru saja bisa ditangkap. Apa susahnya membereskan seorang Mahaguru? Setauku, seorang Mahaguru Agung pun gak bakal bisa tangkap peluru dengan tangan kosong. Kau cuma lagi beruntung saja. Apa ada kemungkinan kalau tingkatku di atas Mahaguru? Apa? Tuan Elvan, Roni sudah setuju. Silakan Anda dan Bu Devi datang besok jam 10 di kedai teh Damai. Mau aku membawa Kak Devi sekalian? Roni, aku ingin lihat rencana licik apa yang kau punya. Kak Devi?
Besok, kita pergi sebentar ke kedai teh damai. Buat nostalgia sama teman lama. Agus, pembantai berdarah. Ternyata kau bekerja buat keluarga Salim. Pembantai berdarah. Hebat banget ya. Dulu di luar negeri, dia pernah mengalahkan 300 tentara elit sendirian. Seluruh dunia tentara bayaran takut banget sama dia. Tokoh kecil. Guru Agus, biarkan mereka masuk. Elvan, lama nggak ketemu. Apa kabar? Roni, gak usah basa-basi. Langsung saja. Kenapa mengincar keluarga Sanjaya? Elvan, coba dengarkan omonganmu itu. Mengincar apanya? Aku itu lagi membantu kalian. Menyuruh Panji buat merebut rumah tua Sanjaya. Dan mencoba membunuh kakak iparku. Itu yang kau maksud membantu? Panji, apakah yang diucapkan sahabatku ini? Tuan Roni, bukankah aku cuma... Elva, aku memang menyuruh Panji buat mengambil rumah tua kalian, tapi dia terlalu ceroboh. Makanya pantas mati buat menebus dosanya. Guru Agus, sajikan teh buat sahabatku. Pak Elvan, silakan minum teh. Teh ini, kalau sudah dingin, nggak bakal enak lagi. Makasih. Roni, teh ini sudah dingin. Tenaga dalamnya lumayan, tapi paling cuma petarung jurus rahasia saja. Di hadapanku, nggak ada apa-apanya. Elvan, kalau teh sudah dingin, aku bisa ganti yang panas buat kau. Tapi kalau nyawa hilang, gak bakal bisa diganti lagi. Siapa yang punya wewenang di sini? Tanda tangani kontrak jual beli rumah tua ini. Nominalnya terserahmu seberapa. Tuan Roni royal banget. Kalau gitu, Kak Devi, kita isi saja 600 triliun. Aku berbaik hati bahas bisnis sama kau. Kau malah nggak tahu diri. Kalau gitu jangan salahkan aku nggak menjaga perasaan. Guru Agus, serang! Roni, kau mau bertindak brutal di hadapan polisi internasional? Polisi internasional? Bukan apa-apa. Hati-hati, Elvan, lindungi Kak Devi. Helena. 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 Bisa-bisanya menangkis aku dengan satu pukulan. Mana mungkin? Iya. Agus, bukankah kau bilang dia nggak ada apa-apanya? Ada apa denganmu? Kau pakar jurus rahasia. Mana mungkin? Siapa bilang aku pakar jurus rahasia? Elvan ternyata sekuat ini. Bahkan Agus saja bukan tandingannya. Tapi tadi aku sudah menguji kekuatanmu. Cuma seorang Mahaguru Agung juga pantas menguji kekuatanku. Kau pura-pura lemah. Hubungan kita berakhir sampai di sini. Kalau berani mengusik keluarga Sanjaya lagi, nasibmu bakal sama kayak cawan ini. Kak Helena, ayo pergi. Dirga? Bukankah cuma sebuah rumah tua, Tuan Roni? Gak usah buang-buang tenaga lagi. Bodoh! Yang kuinginkan itu barang yang terkubur di bawah rumah tua Sanjaya. Selain itu nggak boleh melibatkan banyak orang. Ternyata gitu. Memang Tuan Roni yang penuh strategi. Elvan, aku masih punya banyak cara buat bikin kau menyerahkan rumah tua dengan patuh.
Kak Helena, lukamu lumayan parah. Harus istirahat total buat sementara. Elvan, kenapa kau punya kemampuan sehebat itu? Aku sudah bilang dari awal, kalau kemampuanku di atas Maha Guru, tapi kau nggak percaya. Oh iya, Elvan. Menurutmu apa keluarga Salim bakal menurut? Kak Devi, kau tenang saja. Selama ada aku, Roni itu nggak bakal berani macem-macem. Halo? Elvan, cepat datang ke restoran Buana. Aku ada urusan yang penting banget. Apa soal racun api? Cepat kemari, aku tunggu kau. Kak Devi, Kak Helena, Nadia mencariku karena ada urusan. Aku pergi dulu. Nadia? Siapa dia? Seorang teman. Bukan teman biasa. Bu Nadia itu sudah umumkan di depan umum bahwa kau adalah tunangannya. Kak Devi, jangan bercanda tentang aku lagi. Sudah. Pergilah. Siapa tahu memang ada urusan. Ya, aku pergi dulu. Kak Devi? Kak Devi? Jangan-jangan kau cemburu ya? Aku? Mana mungkin aku cemburu sama dia? Elvan Sanjaya. Ini aku. Aku kepercayaan keluarga Dinata dari kota Citra, Heru Setiawan. Kalau kau memang Elvan Sanjaya, langsung naik mobil saja. Keluarga Dinata? Buat apa mencariku? Ikut kami sebentar, buat memeriksa tubuh tuan muda kami. Kayak gini sikap keluarga Dinata, buat mengundang orang. Gak mau. Anak muda, jangan mengira kau murid tabib Sakti Mahadipa, makanya sombong gitu. Kalau keluarga Dinata buka mulut, mau gak mau, kau harus ikut. Kalau enggak, aku juga paham sedikit ilmu bela diri. Kenapa? Mau main tangan? Serangan gunung besi! Jangan sentuh. Pinggangku hampir patah. Camkan ini. Kau memohon orang. Perbaiki sikapmu. Pak Heru bagaimana ini? Kau di situ tuan muda parah banget. Cuma Pak Elvan yang bisa menyelamatkannya. Bantu aku keluar. Tuan Besar Doni, kondisinya kurang baik. Aku nggak berhasil mengundang Pak Elvan. Heru, kali ini memang salah kita. Aku sendiri yang bakal minta maaf. Elvan, kau sudah datang? Nadia, hari ini makan malam romantis kita. Apa maksudmu menggandeng pria simpanan? Kevin, hari ini aku datang cuma buat memberitahumu kalau aku sudah mengandung anaknya. Apa katamu? Kevin ini sudah menggangguku terus-terusan. Demi bisnis kedua keluarga kami, aku sudah sabar banget menghadapinya. Kau bantu aku hadapi dia. Kau benar-benar mengalihkan masalah. Nggak peduli masalah makin besar ya? Kau pacarku. Selama ada kau, langit runtuh pun aku nggak takut. Jangan bisik-bisik lagi. Apa kau nggak tahu aku ini siapa? Hah? Aku cucu konglomerat kota Citra. Pewaris dunia hiburan Mahadipa. Kevin Dinata. Berani berebut wanita sama aku. Uangku cukup buat menghabisi kau. Oh iya. Di kartu ini ada 60 miliar. Ambil uang ini dan pergi. Tuan Kevin ya? Organ vital kau lemah, napasmu nggak stabil, dan mukamu penuh aura gelap. Sebulan belakangan ini, kau sering mimpi buruk kan? Gimana kau bisa tahu? Aku juga tahu belakangan kau juga nggak bisa menyentuh wanita. Karena aura gelap sudah masuk tubuh, vitalitas rendah. Makanya nggak sanggup sama sekali. Jangan bicara sembarangan. Tubuh aku sehat banget. Siapa yang nggak tahu julukanku itu penakluk wanita di kota Citra? Benar kan? Ilmu medis pacarku ini hebat banget. Kalau dia bilang kau sakit, berarti kau sakit. Bukan, ucapanmu itu mengarah pada... Apa kau nggak dengar? Inti dari ucapanku. Maksudku itu, kau bakal segera mati. Bukan kau. Palingan kau cuma bisa hidup 10 detik lagi. Gak usah menakut-nakuti aku. Aura gelap apanya? Aku nggak percaya hal kayak gitu. 3 detik terakhir. 3, 2, Apa aku... 1. Kau mengutuk dia mati.
Bocah ini melukai Tuan Muda Kevin. Tangkap dia. Berhenti semuanya. Tuan Besar Doni, bocah ini bikin Tuan Muda Kevin kesal. Kakek Doni, bukan salah Elvan. Kumohon Pak Elvan, selamatkan dia. Siapa kau? Aku kepala keluarga Dinata, Doni Dinata. Jadi kau Tuan Doni? Tadi Heru menyinggung Pak Elvan, makanya sengaja kesini buat meminta maaf. Gak disangka cucuku yang gak berguna itu cari masalah sama Anda. Mohon jangan dimasukkan ke hati dan selamatkan dia. Keluarga Dinata bakal beri imbalan besar. Menurutmu harus diselamatkan? Kevin ini walaupun agak berandalan, tapi dia juga bukan orang yang jahat banget. Selamatkan saja. Baiklah, demi menghargai Nadia, aku bakal menyelamatkan dia. Terima kasih, Pak Elvan. Pria simpanan. Ku habisi kau. Dasar bocah nakal, jangan macam-macam. Siapa lagi yang pukul? Kakek, kenapa kakek kemari? Kalau aku nggak datang, kau sudah mati. Cepat berterima kasih pada Pak Elvan. Bukan, kakek aku. Dia sama aku. Aura gelap sudah masuk tubuh. Pak Elvan yang sudah menyelamatkanmu tadi. Om Heru, kau paham pengobatan tradisional apa benar yang kakek bilang? Tuan Muda Kevin, memang benar Pak Elvan yang menyelamatkanmu. Tuan Besar Doni membawa kita ke Kota Mega, memang sengaja mau minta Pak Elvan buat mengobatimu. Kak Elvan, panggil saja aku Kevin. Bangun. Pak Elvan, demi berterima kasih, mulai sekarang kalau kau butuh bantuan keluarga Dinata, kami pasti bakal berusaha sekuat tenaga. Kebetulan sekarang ada satu permintaan. Tenang saja Kak Elvan, mulai sekarang aku memanggilmu kakak dan memanggil Nadia sebagai kakak ipar. Pak Elvan, kalau gitu kami nggak mengusik kalian berdua lagi. Kak Elvan, makanlah. Ini belum disentuh. Ternyata Pak Tua Doni datang ke Kota Mega demi mencarimu ya? Aku juga nggak menyangka. Tunggu. Minuman ini beracun. Minuman ini beracun. Hah? Beneran beracun? Siapa pelayan itu? Beraninya meracuni aku. Kalau aku nggak salah tebak, seharusnya dia satu komplotan sama yang memberimu racun api. Sekelompok bajingan. Kalau hebat, lawan keluarga Wijaya secara terang-terangan. Cuma bisa pakai cara licik kayak gini saja. Tuan Elvan, aku sudah menemukan petunjuk soal yang memberi racun api pada Bu Nadia. Selama 3 bulan terakhir, satu-satunya tempat yang mendistribusikan bahan baku racun api adalah farmasi abadi. Aku juga dapat kabar kalau beberapa hari ini mereka berencana menyerang Bu Nadia lagi. Baik, aku sudah tahu. Ayo pergi, coba kita lihat farmasi abadi. Siapa tahu ada kemungkinan terduga. Ari, kenapa kau sampai terluka parah gini? Tugasmu gagal. Bos, tolong aku. Edo, coba periksa ada yang mengikuti gak di luar. Baik, bos. Gak usah periksa lagi. Kami sudah tiba. Lumayan rapi juga. Semuanya ada di sini ya. Ternyata memang satu komplotan. Sobat, kau mau ngapain membawa orang menerobos farmasi abadi? Pendekar alam awal. Jarang ditemukan di seluruh Kota Mega. Kau masih pakai cara memberi racun buat mencelakai Nona Nadia? Apa? Mereka pendekar alam awal. Kau lumayan jeli. Bisa tahu aku di tingkat alam awal. Urusan keluarga Wijaya bukan urusanmu. Cepat pergi. Maaf. Urusan keluarga Wijaya harus aku urus. Katakan, kenapa harus meracuni Nadia?
Mendingan katakan dengan jujur, biar kau nggak terlalu menderita. Bocah, nyalimu besar juga. Kalau gitu, mari lihat apa kau punya kemampuan itu nggak? Hati-hati. Teknik pedangmu lumayan. Mirip kayak waktu dulu aku pertama kali belajar pakai pedang. Sayangnya, kau sama sekali nggak ngerti apa arti dari jiwa pedang. Nggak berhak memakai pedang. Bos. Nggak disangka pencapaianmu ternyata di atas alam awal. Sekarang sudah bisa bilang kan, apa tujuannya meracuni Bu Nadia? Nadia, kalian bisa mengundang ahli hebat kayak gini. Kami mengaku kalah. Darat, cepat tahan napas. Cepat periksa. Ketua Elvan, ini tato topeng iblis. Feli, cari tahu soal asal-usul tato topeng iblis ini. Kemudian periksa juga pemilik dari farmasi abadi ini. Siap. Bagus sekali. Petunjuk hilang lagi. Kalau gini aku bisa terus berhubungan sama Elvan. Apa katamu? Elvan, gawat. Ada apa? Harga saham grup Sanjaya anjlok. 8 proyek grup Wijaya juga terkena hambatan dari aliansi naga. Nggak masalah. Masalah ini serahkan saja padaku. Memangnya kau bisa mengurusnya? Grup Sanjaya dan aliansi naga nggak ada masalah. Atas dasar apa mengincar kami? Salahkan saja, kau sudah menyinggung yang gak seharusnya. Kami juga cuma menjalankan perintah ketua harian saja. Kalau tahu diri, jual saham sama perusahaan ini pada Tuan Roni. Lagi-lagi Roni. Elvan, jangan gegabah. Aliansi naga itu orangnya Roni. Aku tahu kau jago berkelahi, tapi sekarang ini negara hukum. Kalau bertindak, harus pakai akal. Elvan, nasib perusahaanmu sekarang ada di tangan aliansi naga. Ku beri waktu 2 hari buat tanda tangan kontrak ini. Bu Devi menyinggung aliansi naga. Itu berarti bikin kita semua terpojok. Menurutku, lebih baik kau segera mundur saja. Devi, cepat tanda tangan kontraknya dan minta maaf pada aliansi naga dan Tuan Roni. Kalau enggak, kami tarik investasi kami sekarang. Pak Lukman, semasa hidupnya Om Damar baik padamu. Sekarang grup Sanjaya baru kena sedikit masalah. Kau langsung buru-buru mau pecah kongsi. Kalau nggak gitu, memangnya kau masih ingin membalikkan keadaan? Kalau kau memang hebat, bereskan aliansi naga dalam waktu 2 jam. Kau keterlaluan. Kak Devi, 1 jam sudah cukup. Aku bukan cuma bisa bereskan aliansi naga, tapi juga bisa bikin 8 proyek investasi keluarga Wijaya berjalan lancar. Cuma kau, pecundang yang masuk penjara demi wanita. Kalau bukan karena menghargai kau itu penerus tunggal keluarga Sanjaya, kau bahkan gak berhak buat berdiri di sini. Gimana kalau kita taruhan saja? Kalau aku menang, saham kalian semua jadi milik Kak Devi. Kalau kalian kalah, kalian harus keluar dari grup Sanjaya. Atas dasar apa? Atas dasar aku nggak bakal kalah. Aku Elvan Sanjaya. Pak Elvan. Dalam waktu sejam, aku mau lihat grup Sanjaya melewati krisis. Gak masalah, serahkan pada keluarga Dinata. Dalam waktu sejam, dijamin keluarga Sanjaya kembali beroperasi. Urusan bisnis diserahkan pada keluarga Dinata. Kalau gitu urusan aliansi naga cuma bisa kutangani sendiri. Berhenti, mau ngapain? Pergi, suruh Rian keluar temui aku. Cari mati. Elvan, ngapain datang ke aliansi naga? Biar kalian bertobat dan berbuat baik. Kurasa kau memang sengaja bikin keributan. Serang! Tuan Roni, hahaha. Anda tenang saja, urusan yang Anda perintahkan sudah kubereskan semuanya. Kerjamu lumayan. Mulai sekarang kau adalah raja dunia bawah kota Mega yang sebenarnya. Tuan Roni, tentu saja harus berterima kasih atas bimbingan Anda kan? Baik-baik, boleh-boleh. Suruh Rian keluar temui aku. Siapa yang berteriak di luar? Ada apa? Sialan, siapa yang berani bertingkah di aliansi naga? Cari mati ya? Elvan? Jadi kau Rian?
Seharusnya kau tahu apa akibatnya kalau bertingkah di aliansi naga, kan? Apa kau nggak tahu apa akibatnya kalau mengusik keluarga Sanjaya? Cari mati. Sekarang ku beri kau dua pilihan. Pertama, mati. Kedua. Aku pilih kedua. Aku pilih kedua. Tuan Evan, kumohon ampuni aku ya. Jangan bunuh aku. Mulai sekarang Aliansi Naga bakal bertobat dan berbuat baik. Semua anggota Aliansi Naga bakal jadi anjing penjaga buat grup Sanjaya. Jadi anjing penjaga. Kalau gitu, berarti hari ini sudah bisa mulai bekerja. Benar kan? Benar. Kutunggu kalian di grup Sanjaya. Baik. Wah, orang ini monster ya. Angin pukulannya saja bisa melukai orang. Karian, kau panas dalam. Nanti malam ku carikan 2 gadis buat kau. Pesan dari kau sudah kusampaikan. Aku yakin Devi bakal segera menyerah. Sampai nanti dia bakal secara patuh menyerahkan grup Sanjaya dan rumah tua Sanjaya dengan kedua tangannya. Karian, Pak Roni pasti bakal puas banget. Nantinya aliansi naga, masa depannya pasti bakal gemilang. Brengsek! Siapa menyuruhmu cari gara-gara sama grup Sanjaya? Tuan Elvan juga orang yang pantas kau usik. Bukan, Tuan. Karian, bukankah kau yang menyuruhku ke sana? Omong kosong apa yang kau katakan? Hah? Sana, kumpulkan semua anggota aliansi naga. Kita mau ke grup Sanjaya. Dengar gak? Karian, kau nggak usah pergi ke sana sendiri. Aku sudah membereskannya. Membereskan apa yang kau bereskan? Kita mau ke grup Sanjaya buat jadi satpam. Hah? Jadi satpam? Aku baru dapat kabar, ribuan anggota aliansi naga menuju ke keluarga Sanjaya. Devi, gak ada yang melarang kau kalau mau mati bersama grup Sanjaya. Kami gak mau terlibat lagi. Kak Devi, aku sudah membereskan aliansi naga dan 8 proyek itu. Memangnya kami gak tahu kemampuanmu seberapa. Sekarang, bahkan belum sampai sejam. Palingan kau juga belum menemukan di mana pintu aliansi naga. Aku rasa bocah ini bersembunyi di toilet selama sejam, lalu keluar buat berlaga. Benar. Aku percaya Elvan. Dia bilang sudah beres, berarti memang sudah beres. Percaya apanya? Omongan mantan narapidana juga kau percaya. Devi, apa otakmu bermasalah? Sekarang anggota aliansi naga sudah sampai di depan pintu. Siapa yang lagi bicara? Lihatlah. Devi, Tuan Rian sudah datang. Ajal kalian sudah tiba. Ketua Rian, membereskan keluarga Sanjaya yang kecil gini, kenapa sampai Anda yang datang sendiri? Kami bakal segera memaksa Devi tanda tangan kontraknya, lalu menyerahkan grup Sanjaya dan rumah tuanya. Siapa kau? Aku kesini untuk membela bosku. Aku tahu, bosmu Tuan Roni kan? Tuan Roni memang mau habisi Elvan si pecundang itu. Siapa yang kau sebut pecundang, ha? Ketua Rian, kau salah pukul orang. Elvan ada di sana. Iya, Ketua Rian. Kita ini satu tim. Kak Elvan. Apa? Elvan, itu bosnya Rian. Kalian semua dengar baik-baik. Mulai sekarang Aliansi Naga bakal bergabung ke tim keamanan grup Sanjaya. Kelak kalau kalian berani cari masalah di wilayah bosku, itu artinya cari masalah sama aku. Rian, kau berani mengkhianati Tuan Roni? Apa kau tahu konsekuensinya? Mengancamku? Kebetulan, selama ini aku sudah kumpulkan beberapa bukti pengkhianatan kalian pada keluarga Sanjaya. Gimana kalau kita hitung sekarang? Hah? Kalau kau berani mengkhianati Tuan Roni, kau bakal mati mengenaskan. Wah, benarkah? Kak Elvan, ini semua bukti persekongkolan para pemegang saham dengan keluarga Salim selama beberapa tahun ini. Silakan Anda periksa. Rian, kau tunggu saja. Kau bakal menyesal. Berhenti. Elvan, kau mau ngapain lagi? Selama ini, buktinya sudah jelas bahwa kau mengkhianati grup Sanjaya dari dalam. Kau masih ingin pergi? Lalu, kau mau ngapain? Mulai sekarang, semua saham kalian bakal disita. Mulai saat ini,
Segala tentang keluarga Sanjaya nggak ada hubungan lagi sama kalian. Elvan, kau sudah kelewatan. Kelewatan? Gimana kalau kita hitung semua utang sebelumnya dengan jelas? Elvan, jangan kira karena kau sudah menaklukkan Rian lalu kau bisa sombong. Kekuatan yang bikin 8 proyek grup Sanjaya berhenti beroperasi pasti bukan cuma aliansi naga saja. Aku ingin lihat sekarang siapa yang berani bantu keluarga Sanjaya melewati krisis. Gimana kalau keluarga Dinata dari kota Citra? Gimana kalau keluarga Dinata dari kota Citra? Anda adalah kepala keluarga Dinata dari kota Citra. Jadi dia Tuan Doni. Pak Elvan, semua kekuatan yang menghalangi proyek grup Sanjaya sudah dibereskan oleh keluarga Dinata. Makasih banyak, Tuan Doni. Mana mungkin? Keluarga Dinata itu keluarga elit di kota Citra. Mana mungkin membantu Elvan si pecundang ini? Tuan Doni, dia cuma seorang mantan narapidana. Kalau berani kurang ajar pada Tuan Elvan, aku pasti bakal bikin kalian mati mengenaskan. Pergilah. Mulai sekarang, kalian gak boleh menginjakan kaki di grup Sanjaya lagi. Elvan, kami semua sesepuhmu yang melihatmu tumbuh besar. Kau nggak bisa gini pada kami. Iya Elvan, gara-gara dia. Gara-gara si Lukman yang mengelabui kami. Makanya kami baru melakukan hal yang merugikan keluarga Sanjaya. Gak mau pergi ya? Rian, persilahkan keluar. Baik. Elvan, dasar bangsa, Tuan Roni gak mungkin lepaskan kau. Kalian belum pergi. Menunggu makan siang ya? Kak Devi, krisis sudah diatasi. Syukurlah. Kak Devi, Nenek sama Kak Helena kemana? Maya hari ini pulang. Nenek sama Helena pergi ke restoran buat pesan ruangan. Hah? Kak Maya, bukannya lagi syuting drama pendek? Kenapa tiba-tiba pulang? Bukankah waktu telepon video dia sudah bilang Maya mau pulang buat merebutmu dari Bu Nadia? Kak Devi, aku sama Nadia beneran gak ada hubungan kayak gitu. Kau nggak perlu menjelaskannya. Aku justru merasa Bu Nadia orangnya lumayan, kulit putih, wajah cantik, kaki jenjang. Kalau aku seorang pria, aku pun menyukainya. Kenapa keluarga Salim bisa punya pecundang kayak kau? Sudah pakai segala cara, juga nggak bisa dapat rumah Tuan Sanjaya. Ayah, siapa sangka Elvan tiba-tiba muncul? Dia di penjara 3 tahun, kayak pergi mendalami ilmu saja. Kemampuan dia jadi hebat banget. Nah, selain itu, keluarga Wijaya dari Kota Jaya juga memberikan grup Sanjaya 8 proyek senilai 60 triliun sebagai suntikan dana. Sudahlah, menyerahkan urusan ini padamu memang sebuah kesalahan. Kau nggak perlu ikut campur lagi. Aku sendiri yang urus. Aku sudah menghubungi dunia bisnis Kota Jaya. Ketua organisasi Topeng Iblis bakal segera datang ke Kota Mega. Sampai nanti, keluarga Sanjaya dan Wijaya bakal aku bereskan sekaligus. Nona Maya, kau kabur ke kota tengah dari kota iblis dan gak lapor pada Pak Gilang sama sekali. Kau benar-benar gak bertanggung jawab ya. Sekarang ikut aku masuk mobil buat menemui Pak Gilang. Gilang si bajingan itu, mentang-mentang dia bosku, lalu ingin melecehkanku. Aku beritahu kau, nggak mungkin. Nona Maya, silakan masuk ke mobil. Kalau enggak, jangan salahkan kami bertindak kasar. Lepaskan aku. Kalian ngapain? Elvan. Kalian mau menculik orang? Elvan, untung kau datang. Aku hampir mati ditindas mereka. Bocah, orang Spektra Media lagi bekerja. Mending kau menyingkir. Dia pacarku. Kami bakal segera menikah. Kau pulang dan beritahu Gilang, biar dia gak menggangguku lagi. Bocah, Nona Maya orang yang diincar Tuan Gilang. Kalau kau berani menghalangi kami buat membawanya, berarti kau lagi cari masalah sama aliansi samudra dari kota magis. Aliansi Samudra. Aku aliansi Metropolis. Pulang dan beritahu bos kalian. Kalau berani mengganggu Kamaya lagi, sampai kota magis pun gak bakal kulepaskan dia. Baik, pasti. Ku sampaikan. Elvan, kau keren banget. Kalian anggota keluarga Sanjaya kan? Siapa kau? Aku siapa? Aku bosnya Maya, CEO Spektra Media.
Maya si Jalang itu demi menghindariku kabur ke kota Mega dari kota magis. Keluarga Sanjaya harus memberiku penjelasan. Gilang, kenapa kau ada di sini? Maya, aku menghamburkan banyak sumber daya dan uang buat kau biar kau bisa jadi artis papan atas. Itu karena aku menyukaimu. Kau malah gak tahu diuntung dan mau putus kontrak? Gilang, mereka semua keluargaku. Kalau ada masalah, kita bicarakan di luar. Karena kau gak tahu diuntung, maka mari kita bahas baik-baik soal pemutusan kontrak. Apa ada salah paham? Salah paham? Salah paham apanya? Maya, denda penalti kontrak ditambah biaya pengobatan karena adik iparmu melukai bawahanku. Totalnya 3 miliar. Gila, kau nggak ada habisnya ya? Kau ganti rugi atau pulang jadi simpananku. Lepaskan Maya, kami bakal bayar penaltinya. Bayar? Memangnya kau sanggup bayar 3 miliar? Gimana kalau kau ikut aku pulang buat melunasi hutangnya? Kau... Sakit. Kalau berani kurang ajar lagi, kupecahkan kepalamu. Ngapain bengong saja? Habisi dia. Cepat minta maaf pada Kak Devi dan Kak Maya. Beri aku 3 detik melepaskanku. Apa kau tahu aku ini siapa? Aku nggak tahu kau siapa. Aku juga nggak ingin tahu kau siapa. Elvan, apa pukulanmu gak terlalu keras? Kak Helena, keluarga kita sudah susah payah reuni. Orang ini malah datang bikin keributan. Pukulanku sudah termasuk pelan. Kau kena masalah. Kau kena masalah besar. Berani memukulku. Aku ini anak angkatnya Ketua Aliansi Samudra. Aliansi Samudra? Konglomerat yang reputasinya buruk itu berurusan sama mereka? Bakal repot banget. Kenapa? Sudah tahu takut? Elvan, gimana kalau kita ganti rugi dan biarkan mereka pergi? Sekarang nggak sesederhana ganti rugi. Hah? Lalu kau mau gimana? Aku lihat tubuhmu lumayan juga. Minggu depan aku ada film dewasa bertema kolosal yang mulai syuting. Gimana? Kalau kau jadi pemeran utama wanita? Baik. Sakit, jangan pukul. Kak Helena, sudah. Helena, jangan pukul lagi. Bangsat, kau tunggu saja. Jangan pukul lagi, nanti dia bisa mati. Jangan marah lagi. Siapa yang berani bertingkah di wilayah Rizky? Sudah bosan hidup? Hah? Ini aku, Gilang. Di kota magis aku pernah traktir kau minum. Ternyata Tuan Gilang ya. Kenapa kau jadi kayak gini? Bajingan ini. Hutang denda penalti kontrak sama aku. Aku datang menagih. Dia malah memukulku. Lihat aku dipukuli sampai separah ini. Bocah, aku sarankan sekarang kau berlutut dan minta maaf pada Tuan Gilang. Kalau enggak apa? Kak Rizky, kau harus bantu aku balas dendam. Lain kali kalau kau ke kota magis, aku bantu kau berkenalan sama ayah angkatku. Berkenalan? Berkenalan apanya? Rizky, kau berani memukulku. Bajingan, dia bos aku. Kau berani menyinggungnya. Kau sudah bosan hidup ya? Bos? Kalian berdua, seret dia keluar dan kasih pelajaran. Baik. Rizky, apa yang mau kau lakukan padaku? Ayah angkatku itu ketua aliansi Samudra. Berani sentuh sehelai rambutku saja, ayahku gak akan melepaskanmu. Banyak banget bicaranya. Kak Helena, Kak Maya, mari duduk dan makan. Mari. Duduk. Nenek, ayo lanjutkan makannya. Pak Gilang, di wilayah orang jangan sok kuat. Gimana kalau kita pergi saja? Pergi apanya? Malam ini, kalau aku gak bisa balas dendam berkali-kali lipat, aku gak bisa terima ini.
Panggil orang sekarang juga. Aku mau bikin Elvan si bajingan itu hancur gak bersisa. Baik. Kamaya, mulai sekarang selama ada aku, Gilang itu nggak bisa menyentuhmu. Memang cuman Elvan yang paling sayang aku. Kak Elvan. Kak Elvan, kebetulan banget. Kenapa kau juga di sini? Tunggu. Ada apa, Tuan Gilang? Dia itu putra sulung keluarga Dinata dari kota Citra, pewaris dunia hiburan Mahadipa. Tuan Gilang, jadi maju gak? Maju apanya? Ayo, ayo, ayo. Ayo cepat pergi. Berhenti. Suasananya sudah panas gini. Kenapa kabur? Tuan Kevin. Gilang. Kau nggak tinggal di kota magis. Ngapain malah datang ke kota Mega? Gilang, Tuan Elvan sudah melepaskanmu. Kenapa kau cari masalah lagi? Gilang. Pak Elvan itu tamu penting keluarga Dinata. Kau juga berani menyinggungnya? Sekarang cepat berlutut minta maaf pada Kak Elvan. Siapa Elvan ini sebenarnya? Tuan Kevin pun membelanya. Tuan Kevin, boleh saja kalau minta maaf, tapi gak perlu berlutut kan? Gimanapun ayah angkatku adalah ketua aliansi samudra di kota magis. Di kota magis dia juga orang yang berkuasa banget. Baik, kalau gitu panggil juga ayah angkatmu. Coba lihat, disuruh panggil malah gak mau. Om Heru. Tuan Kevin, aku tahu salah. Ampuni aku. Gini aja. Serahkan saham Spektra Media atas namamu pada kakak ipar keduanya Kak Elvan. Buat minta maaf, maka aku bakal mengampunimu. Nggak perlu segitunya. Ratu Film Maya tenang saja. Di dunia hiburan Mahadipa nggak ada yang berani membantah ucapanku. Kau nggak usah memikirkan urusan perusahaan. Kau tunggu pembagian laba saja. Aku bakal mengatur orang buat mengurusnya. Semua ikut keputusan Anda berdua. Pergi ambil kontraknya. Pergilah. Ayo, ayo. Tunggu. Tuan Elvan, apa ada perintah lain? Camkan ini. Mulai sekarang harus taat hukum. Gak boleh tawuran lagi. Iya, aku tahu. Turuti ucapan Kak Elvan. Pergilah. Ayo, ayo. Kak Elvan, aku pamit dulu ya. Tuan Kevin, mari ikut sama aku. Elvan. Ini hadiah buat kau. Ini telepon dari kepala keluarga Salim.